Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang salah satu dari pengaman sistem distribusi, yaitu Fuse. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Rizky dengan NIM 19153333018. Kemudian yang kedua ada saya, Muhammad Sultan Putra Setiono dengan NIM 19153333019. Kemudian yang ketiga ada Lalu Yuda Aji Pratama dengan NIM 19153333020. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama Fuse atau pelebur PL, kemudian yang kedua ketersediaan tipe dan angka pengenal fuse link, yang ketiga standar PLN yaitu SPLN 64 tahun 1985, dan yang terakhir yaitu yang keempat pemasangan FCO. Nah, untuk materi yang pertama yaitu fuse pelebur atau PL. Fungsi dari fuse pelebur atau PL ini sebagai pengaman pada sistem distribusi terhadap arus gangguan yang terjadi pada jaringan distribusi atau trafo distribusi. Nah, letak dari pemasangan fuse atau pelebur ini yaitu pada percabangan JTM atau branch line dan sisi primer trafo pada gardu distribusi tiang atau tembok. Berdasarkan cara kerjanya, pelebur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pelebur penungguan arus 0 atau the current awaiting zero type. Kemudian yang kedua ada pelebur pergeseran 0 arus atau the current zero shifting type. Pertama, kita akan membahas tentang pelebur penungguan arus 0 atau the current awaiting zero type, yaitu pelebur yang menginterupsi sempurna setelah arus yang ditunggu sama dengan 0. Nah, pada saat itu, gas pemadam akan memadamkan seluruh busur dengan sempurna. Bahan gas yang digunakan antara lain yaitu basic acid. Kemudian, yang kedua ada pelebur pergeseran 0 arus atau the current zero shifting type, yaitu pelebur yang dalam waktu singkat mengubah faktor daya yang rendah menjadi lebih tinggi dalam rangkaian, sehingga menggeser titik arus mendekati titik tegangan sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstruksi pelebur. Nah, pelebur yang banyak digunakan pada jaringan distribusi adalah jenis letupan dengan konstruksi tipe fuse cut out atau FCO. Sedangkan pelebur jenis pembatasan arus dipasangkan pada kubikel gardu distribusi pasangan dalam. Nah, jenis fuse letupan atau expulsion yang diklasifikasikan sebagai fuse cut out atau FCO dibagi menjadi dua lagi, yaitu fuse cut out bertabung fiber atau fiber tube fuse dan fuse link terbuka atau open link fuse. Nah, untuk fuse cut out bertabung fiber atau fiber tube fuse ini mempunyai fuse link yang dapat diganti-ganti atau interchangeability dan terpasang di dalam pemegang fuse atau fuse holder berbentuk tabung yang terbuat dari bahan serat selulosa. Nah, fuse ini dapat dipergunakan baik untuk fuse cut out terbuka atau open fuse cut out maupun fuse cut out tertutup atau enclosed fuse cut out. Gambar dari fuse cut out bertabung fiber dapat kalian lihat di samping penjelasan ini. Kemudian ada fuse link terbuka atau open link fuse, yang dimana fuse ini terdiri dari sebuah fuse link yang tertutup di dalam sebuah tabung fiber yang relatif kecil dengan dilengkapi kabel penghubung tambahan
pada fuse linknya untuk memperpanjang kedua ujung tabungnya. Kabel penghubung tambahan ini kemudian dihubungkan ke pegas kontak beban pada rumah fuse atau fuse support untuk kerja secara mekanik. Nah, kerja pegas ini dimaksudkan untuk menjamin pemisahan agar kedua ujung dari fuse terbuka pada saat fuse bekerja, dan ini dipakai karena kemampuan pemutusan pada tabung fiber yang kecil relatif terbatas. Fuse cutout ini dirancang untuk dipakai pada tegangan 17 kV. Selain itu, fuse ini mempunyai arus pengenal pemutusan yang lebih rendah daripada fuse cutout bertabung fiber tadi. Nah, berikut ini adalah gambar dari fuse link terbuka. Selanjutnya ada karakteristik dari fuse atau pelebur. Karakteristik pelebur ialah lamanya waktu pemutusan tergantung dari besarnya arus yang mengalir pada peleburnya. Untuk pelebur jenis letupan yaitu K atau disebut dengan tipe cepat, T disebut dengan tipe lambat. Perbedaannya pada kurva antara kedua tipe didasarkan pada speed ratio. Nah, untuk fuse link tipe K, speed rasionya yaitu 6-8. Kemudian untuk fuse link tipe T, speed rasionya yaitu 10-13. Kemudian ada kemampuan hantar arus. Kemampuan hantar arus terus-menerus pelebur atau FCO jenis letupan explosion tipe T yang lambat dan tipe K yang cepat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, 1,5 kali arus pengenalnya bagi pelebur dengan arus pengenal 6,3 ampere sampai dengan 100 ampere. Yang kedua, 1,3 kali arus pengenalnya bagi pelebur dengan arus pengenal 125 ampere sampai dengan 160 ampere. Dan yang ketiga, sama dengan nilai arus pengenalnya bagi pelebur dengan arus pengenal 200 ampere. Kemudian pelebur jenis pembatas arus limiting current atau disebut MV fuse, power fuse atau HRC fuse, high rupture capacity, sama dengan arus pengenalnya. Kemampuan hantar arus terus-menerus dari pelebur harus sama atau lebih besar dari arus beban maksimum terus-menerus yang akan melewatinya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rizky. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai ketersediaan tipe dan angka pengenal fuse link. Seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan dalam peningkatan mutu pelayanan tenaga listrik, beragam tipe dan angka pengenal fuse cutout, letupan atau expulsion yang diproduksi dan dijual di pasaran pada masa kini. Salah satu perusahaan pembuat fuse link menyediakan beberapa tipe yang diantaranya adalah tipe K, T, H, N, D, dan S untuk sistem distribusi dengan tegangan sampai 27 kV, dan tipe EK, ET, dan EH untuk sistem distribusi dengan tegangan sampai 38 kV dengan pengenal seperti terlihat pada tabel berikut. Yuk, langsung saja. Di sini sudah terlihat sebuah tabel yang dimana membahas mengenai ketersediaan tipe dan angka pengenal fuse link pada salah satu perusahaan pembuat fuse link. Di sini kita dapat melihat untuk tipe fuse link H yang tahan terhadap arus surja, arus pengenal dalam ampere yaitu 1 sampai 2
3, 5, dan sampai 8. Dengan arus kontinu yang diizinkan dalam persen pengenal, yaitu 100, jenis waktu kerja sangat lambat, rasio kecepatan kerja 6 sampai dengan 18. Untuk tipe selanjutnya yaitu tipe Fusling D yang berbahan timah yang tahan terhadap arus surja. Dengan arus pengenal 1 sampai 1,5 sampai 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, dan sampai 20. Dengan arus kontinu yang diizinkan yaitu 100, jenis waktu kerja sangat lambat dengan rasio kecepatan kerja 7 sampai dengan 46. Selanjutnya, tipe Fusling K yang berbahan timah dengan arus pengenal 1 sampai dengan 200, arus kontinu yang diizinkan 150, jenis waktu kerja cepat dengan rasio kecepatan kerja 6 sampai dengan 8,1. Selanjutnya, tipe Fusling K berbahan perak dengan arus pengenal 6 sampai dengan 100, arus kontinu yang diizinkan yaitu 100, jenis waktu kerja cepat dan dengan rasio kecepatan kerja 6 sampai dengan 8,1. Selanjutnya, tipe Fusling N yang berbahan timah dengan arus pengenal 5 sampai dengan 200, arus kontinu yang diizinkan yaitu 100, jenis waktu kerjanya cepat dengan rasio kecepatan kerja 6 sampai dengan 11. Selanjutnya, tipe Fusling T yang berbahan timah dengan arus pengenal 1 sampai dengan 200, arus kontinu yang diizinkan 150 dengan jenis waktu kerja yang lambat, rasio kecepatan kerja 10 sampai dengan 13,1. Kemudian ada tipe Fusling S yang berbahan tembaga dengan arus pengenal 3 sampai dengan 200, arus kontinu yang diizinkan 150 dengan jenis waktu kerja yang sangat lambat dan dengan rasio kecepatan kerja yaitu 15 sampai dengan 20. Selanjutnya kita masuk pada tipe Fusling untuk sistem distribusi dengan tegangan sampai 38 kV. Yang pertama ada tipe Fusling EK dengan arus pengenal 6 sampai dengan 100, arus kontinu yang diizinkan 150 dengan jenis waktu kerja yang cepat dan dengan rasio kecepatan kerja 6 sampai dengan 8,1. Kemudian tipe Fusling yang kedua yaitu tipe Fusling ET dengan arus pengenal 6 sampai dengan 100, arus kontinu yang diizinkan 150 dengan jenis waktu kerja lambat dan dengan rasio kecepatan kerja 10 sampai 13,1. Dan tipe Fusling yang terakhir yaitu tipe Fusling EH dengan arus pengenal 1, 2, 3, dan 5 dengan arus kontinu yang diizinkan 100, jenis waktu kerjanya sangat lambat dan dengan rasio kecepatan kerja 13 sampai 22. Demikian pemaparan dari saya mengenai ketersediaan tipe dan angka pengenal pada Fusling. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lali Yuda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar PLN SPLN nomor 64 tahun 1985.
Yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup dan tujuan. Ruang lingkup standar ini yang berdasarkan pada publikasi IEC 282L dan publikasi IEC Z8Z2 yang diperlukan dan tidak bertentangan dengan IECR merupakan kelengkapan dari SPLN 52-32 tahun 1983, dimaksudkan untuk memberikan pegangan dan pemilihan dan penggunaan pelebur sebagai pengaman dan sistem distribusi tegangan menengah, khususnya sistem 20 kV radial. Berikut trafo distribusinya. Kemudian tujuannya ialah untuk membatasi dan menyeragamkan standar dan jenis pelebur yang digunakan, serta memberikan penunjuk cara pemilihan dan penggunaannya untuk tiap macam pengamanan. Selanjutnya, dasar pertimbangan. Telah ditetapkan 3 sistem jaringan distribusi 20 kV dan 1 sistem jaringan distribusi 6 kV yang dibedakan berdasarkan pola pelayanan dan pentanahan yang berlaku masing-masing di tiap daerah. Pada kesatuan-kesatuan PLN belum terdapat petunjuk pemilihan dan penggunaan pelebur yang dapat diandalkan maupun yang sifatnya seragam. Di pasaran terdapat banyak standar, jenis, tipe, dan karakteristik pelebur yang demi efisiensi dan keandalan pelayanan sistem PLN, pemakaiannya perlu diteliti dan dipilih disesuaikan dengan sistem dan kondisi yang ada di Indonesia dan untuk membatasi macam-macam dan jenisnya. Maka dipandang perlu untuk menetapkan standar, jenis, tipe, dan karakteristik pelebur untuk tiap pengaman. Berikut petunjuk pemilihan dan penggunaannya dengan pertimbangan akan pemakaian yang telah umum dan tidak menimbulkan masalah. Perlu ditetapkan bahwa bagi SUTM dan pengaman sisi primer trafo distribusi dipasang luar dipergunakan pelebur jenis letupan atau expulsion bentuk terbuka atau open dengan rujukan pelengkap dari standar ANSI NEMA. Sedangkan bagi pengaman pasang dalam digunakan pelebur jenis pembatas arus atau current limiting dengan tujuan pelengkap dari standar negara Eropa, yaitu Prancis atau Jerman. Kemudian spesifikasi pelebur. Pelebur yang digunakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu frekuensinya 50 Hz, tegangan pengenal 24 kV, dan bagi 3 fasa 20 kV dengan netral ditanahkan. Kemudian yang ketiga, tingkat isolasi pengenal. Yang pertama yaitu tegangan ketanahan impuls polaritas positif dan negatif ke tanah dan antara kutub-kutub, yaitu puncaknya 125 kV. Antara jarak isolasi dari rumah pelebur yaitu 145 kV. Kemudian tegangan ketanahan dari sistem 50 Hz dalam keadaan kering dan basah selama 1 menit. Ke tanah dan antara kutub-kutub 50 Hz yang efektif. Antara jarak isolasi dari rumah pelebur 60 kV yang efektif, dengan catatan ketentuan tersebut di atas berdasarkan pada kondisi standar dari suhu, tekanan, dan kelembapan yaitu 20 derajat Celcius, 760 mm Hg, dan 11 gram per meter kubik air. Kemudian batas ketinggian. Batas ketinggian dari permukaan laut tidak melebihi dari 1000 meter. Penggunaan pelebur pada ketinggian lebih dari 1000 meter harus perlu memperhatikan kembali, di mana misalkan batas ketinggiannya 1000 meter, maka faktor koreksinya yaitu tegangan pengenal 1,00, tingkat isolasi pengenal 1,00. Jika tinggi maksimumnya 1500 meter, maka tegangan pengenalnya 0,95, tingkat isolasi pengenalnya 1,05.
Kemudian jika tinggi maksimumnya 3000 meter, maka tegangan pengenalnya yaitu 0,80 dan tingkat isolasi pengenal 125. Arus pengenal. Salah satu dari arus pengenal atau kenaikan suhu pelebur atas dasar ketinggian 1000 meter yang dikali dengan faktor koreksi sesuai dengan tabel. Misalkan ketinggian 1000 meter, faktor koreksi yaitu untuk arus pengenalnya 1,00 jika kenaikan suhunya 1,00. Kemudian untuk ketinggian 1500 meter, arus pengenalnya 0,99 dan kenaikan suhunya 0,98. Kemudian untuk ketinggian maksimum 3000 meter, arus pengenalnya itu 0,96 dan kenaikan suhu yaitu 0,92 dengan catatan untuk ketinggian antara 1000 dan 1500 meter dan antara 1000 meter dan 1500 meter dan 3000 meter, faktor koreksi dapat ditentukan dengan menginterpolasi. Kemudian yang keempat yaitu spesifikasi fuse cotton jenis batu pan atau expulsion fuse. Yang pertama, macam-macam angka pengenal. Yang pertama, pengenal fuse. Tegangan pengenal yaitu 24 kV. Arus pengenal fuse dalam ampere yaitu seri R 10 ampere dan seri R 20 ampere. Kemudian kemampuan pemutusan pengenal dalam kilo ampere yaitu seri R 10 kilo ampere dari 1 sampai 1,25, 1,26, 2,5, 3,15, 4, 6,3 dan kelipatan 10-nya. Kemudian seri R 20 kilo ampere yaitu 1,12, 1,25, 1,4, 1,6, 1,8, 2,24, 2,5, 2,8, 3,15, 4,5, 4,5, 5,6, 6,3, 7,1, 8, 9 dan kelipatan 10-nya dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian pengenal rumah fuse atau fuse support. Tegangan pengenalnya yaitu 24 kV. Arus maksimum pengenalnya yaitu nilai-nilai standar dari arus pengenal rumah adalah 50 ampere, 100 ampere, 200 ampere, 400 ampere. Tingkat isolasi pengenal. Yang pertama, tegangan ketahanan impuls, polaritas positif dan negatif antara kutub dan kutub tadi sudah dibaca sebelumnya 125 kV. Antara jarak isolasi rumah yaitu 145 kV. Tegangan ketahanan 50 Hz kering dalam keadaan basah selama 1 menit. Antara kutub tanah dan kutub-kutub yaitu 50 kV. Antara jarak isolasi dari rumah pelebur 60 kV yang efektif. Kemudian selanjutnya, pengenal pemikul batang pelebur atau fuse holder. Yang pertama, tegangan pengenal 20 kV, arus maksimum, kemudian seri R 10 ampere dari 1, 1,25, 1,6 dan seterusnya sampai 8, kemudian dilanjutkan dengan kelipatan ke-10-nya seri R 20 ampere yaitu dari 1, 1,2, 1,25 dan seterusnya sampai 9 dan kelipatan 10-nya. Kemudian kemampuan pemutus pengenal dalam kilo ampere. Seri R 10 kilo ampere yaitu 1, 1,25, 1,6 sampai dengan 8, kemudian dilanjutkan dengan kelipatan 10-nya. Kemudian seri R 20 kilo ampere. Yang pertama 1, 1,25, 1,6
1,4, 1,6, 1,8 sampai 9 dan dilanjutkan dengan kelipatan 10-nya. Kemudian pengenal fuse link. Arus pengenalnya itu seri R 10 ampere, 1, 1,25, 1,6 sampai 8 dan kelipatan 10-nya. Kemudian seri R 20 ampere, 1, 1,12, 1,25 sampai dengan 9, kemudian dilanjutkan dengan kelipatan 10-nya. Kemudian tegangan maksimumnya yaitu 24 kV. Kemudian yang kelima, karakteristik pelebur. Batas kenaikan suhu. Anak dan rumah pelebur fuse link dan fuse holder harus dapat dilewati arus pengenalnya secara terus-menerus tanpa melewati batas kenaikan suhunya seperti tertera pada tabel batas suhu dan kenaikan suhu sebagai komponen. Kelas pelebur jenis letupan dibagi dalam dua jenis, yaitu fuse letupan atau expulsion. Kelas 1 digunakan untuk produksi kelompok trafo berkapasitas besar. Kemudian yang kedua, fuse letupan expulsion kelas 2 yaitu dipergunakan untuk produksi trafo kecil untuk proteksi kapasitor atau untuk keperluan seksesional, jaringan distribusi tegangan menengah dan saluran udara. Kemudian yang keenam yaitu karakteristik waktu arus fuse link. Pabrik harus menyediakan kurva-kurva yang diperoleh dari pengujian jenis karakteristik waktu yang ditentukan pada publikasi IEC 2822 tahun 1974. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemasangan FCO. FCO pada jaringan distribusi tegangan menengah biasanya dipergunakan pada saluran-saluran percabangan untuk mengamankan saluran percabangan dari adanya gangguan hubung singkat dan untuk mengamankan sistem dari gangguan hubung singkat pada trafo distribusi. Nah, pada layar di atas sudah tertera gambar bagian-bagian dari konstruksi FCO. Untuk bagian yang ditunjuk pada bagian A yaitu porselen insulator atau isolator porselen dengan jarak rambat lebih tinggi dan sifat isolasi lebih besar. Kemudian bagian B yaitu upper A bolt connector atau konektor baut mata bagian atas yang berbahan kuningan berlapis timah. Kemudian bagian C yaitu upper contact. Kemudian untuk bagian D yaitu galvanized steel hooks. Kemudian bagian E adalah fuse tube holder yang dilapisi dengan cat tahan sinar UV, tahan air, dan dibuat dari resin epoksi dengan linear pendinginan busur khusus. Kemudian yang bagian F adalah lower contact. Kemudian bagian G adalah penopang crankshaft. Kemudian bagian H yaitu trigger dari baja tahan karat. Kemudian yang ditunjuk bagian I yaitu pegas baja tahan karat sebagai saklar untuk ejector fuse link. Kemudian bagian J adalah konektor baut mata bawah atau lower A bolt connector yang berbahan kuningan berlapis timah. Kemudian bagian K adalah crankshaft dan bagian L adalah galvanized mounting bracket. Selanjutnya di layar telah tertera gambar dari pemasangan FCO untuk proteksi saluran. Nah, pada gambar yang dilingkari itu adalah FCO dan gambar sebelahnya terdapat
gambar lagi, yaitu gambar yang menunjukkan pelepasan atau pemasukan fuse holder FCO dengan menggunakan loadbuster. Nah, loadbuster ini sendiri adalah alat untuk membuka fuse holder cutout pada kondisi berbeban dengan peredam busur api. Untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar dari loadbuster itu sendiri. Demikian pemaparan dari saya, dan semoga presentasi dari kelompok kami dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Sekian dari kami, selamat berjumpa pada forum berikutnya.